Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan GKI Palembang. Nah, pada saat pagi hari ini, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, oleh karena kasih setia Tuhan yang tak kunjung henti dan tak akan pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Terbukti bagaimana pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh kembali bersama berjumpa dalam renungan GKI Palembang. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca bersama, boleh senantiasa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal bagaimana kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Berfirman atas kami Tuhan, setiap kami siap mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-23. Tetapi saya akan membacakannya bagi kita sekalian hanya 3 ayat saja, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu ia memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah saudara, jika kita perhatikan dari judul perikopnya, yaitu kata-kata penghibur untuk Sion. Baru-baru ini berita yang sangat heboh, yang sangat mengejutkan kita, yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu, yaitu tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Karena kejadian ini maka banyak ucapan penghiburan yang diberikan dari berbagai pihak kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan ucapannya ini begitu kita bisa melihatnya dimanapun kita berada. Sebab ucapannya ini banyak dilakukan melalui media sosial. Nah, kata-kata penghiburan yang disampaikan untuk orang yang menderita itu bagaikan air sejuk bagi orang yang sedang kehausan. Kalau Allah yang menghibur, kesejukan itu akan memancar dari hati dan mengalir ke seluruh tubuh. Keindahan nas ini adalah firman Allah yang menghibur Israel dengan seruan Yesaya agar Allah segera bertindak. Israel itu masih menjalani penderitaan di tanah pembuangan akibat dosa mereka. Jadi pada masa ini adalah masa-masa di mana orang Israel itu masih berada di tanah pembuangan dan mereka masih mengalami penderitaan di sana. Tentunya ini karena dosa mereka. Keadaan tersebut membuat mereka sulit untuk merasakan penyertaan Allah. Maka dari itu Allah bertindak mendatangi Israel dan menghibur mereka. Luar biasa, di tengah segala keberdosaan bangsa Israel, Allah masih memberikan penghiburan bagi mereka. Allah berbicara kepada mereka yang tetap setia kepada Allah pada waktu itu. Allah mengajak umatnya mengenang kembali perbuatannya yang dahulu yang sudah lewat, yang saat ini memberkati keturunan Abraham dan Sarah, sehingga mereka ini boleh menjadi bangsa yang sangat besar. Kini ia akan melakukan perbuatan yang sama, yaitu membangun kembali kesatuan umat Israel yang terbaca dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bahkan lebih lagi, keselamatan juga akan datang kepada bangsa-bangsa lain jika kita baca di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat sampai yang keenam. Sebagai hamba Allah, Yesaya
itu sangat menyambut janji Allah ini dengan mengingatkan Allah akan perbuatannya yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat yang ke-7. Dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, kiranya kita yang sekarang ini menyadari bahwa Ia itu membimbing keluar, bahwa Allah itu membimbing keluar dari Babel untuk pulang kembali. Allah menutup kata-kata penghiburannya itu dengan mengumandangkan seruan supaya jangan takut kepada manusia. Sebab walaupun semua hal, semua keadaan yang terjadi di dunia ini itu akan begitu berlalu. Tetapi ada satu hal yang begitu kekal, yaitu adalah firman Tuhan yang akan ada terus selama-lamanya. Yang terdapat dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Jadi kesengsaraan yang terjadi pada waktu itu, Tuhan mengatakan bahwa itu hanyalah suatu hal kesusahan yang akan berlalu. Tetapi jikalau kita mengingat firman Tuhan, maka firman itu akan bersifat kekal bagi setiap kita. Nah, saudara, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya itu mempunyai tanggung jawab besar seperti bangsa Israel. Kita merupakan orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah diampuni bahkan dari setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga karena hal inilah kita bisa menikmati yang namanya penghiburan daripada Allah. Ia tidak sekedar menghibur kita, melainkan memulihkan kita supaya kita pun bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menghibur orang lain. Nah, artinya apa, saudara? Penghiburan yang dari Allah yang sudah kita terima itu tidak semata-mata hanya kita terima sendiri saja. Tetapi ada tugas dan tanggung jawab kita. Kita juga harus bisa memberikan penghiburan kepada setiap orang di luar sana. Atau bahkan orang yang memang belum mengenal Allah. Sama seperti kasus yang terjadi, bencana yang terjadi karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Penghiburan diberikan oleh siapa saja. Setiap orang yang merasa peduli terhadap sesamanya. Orang yang belum percaya pun memberikan kata-kata penghiburan bagi setiap keluarga korban. Lalu masa iya kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima penghiburan yang daripada Tuhan, kita tidak bisa memberikan juga penghiburan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, orang yang berada di luar sana. Sebab penghiburan ini boleh dikatakan sifatnya seperti sungai yang mengalir terus. Tidak pernah berhenti pada satu tempat, tetapi terus mengalir hingga di ujungnya. Hingga masa di mana Tuhan datang nanti. Biarlah kiranya penghiburan yang kita berikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita boleh terus mereka rasakan sampai Tuhan datang. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, saudara, boleh terus mengingatkan kita bahwasanya kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penghibur yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.